Oke, di sini ada kurva lagi, tapi di sini kurva permintaan ya. Kalau tadi penawaran, di sini ada penawaran. Perbedaannya yaitu ada di garis ini. Kalau garis dari bawah sampai ke atas ini, ya dari bawah ke atas ini merupakan jenis penawaran, kurva penawaran. Tapi kalau dari bawah, dari atas ke bawah, miring, curam kayak gini, dia bentukannya itu permintaan. Kalau bentukannya seperti ini, dia penawaran ya. Ingat-ingat, kalau dari atas ke bawah itu permintaan. Nah, di sini kita lihat, perlu kita ketahui ya, di sini sifat-sifat dari permintaan dan penawaran sendiri. Kalau permintaan itu kan sifatnya ada di penjual atau si pembeli. Kira-kira permintaan itu sifatnya ada di pembeli atau di penjual? Pembeli, Bu. Pembeli. Kalau penawaran? Pembeli. Pembeli sifatnya di pembeli atau si penjual? Penawaran ya, Bu ya? Ya. Pembeli lah. Ya penjual lah, Mas Abi. Kalau permintaan itu sifatnya ada di si pembeli. Karena mereka melakukan permintaan. Kalau penawaran itu sifatnya dia menawarkan barang. Artinya sifatnya ada di penjual. Nah, di sini, jual. Ibu maaf nggak connect ya, Ibu. belum makan ya, Mas ya? Iya, Bu, belum makan 2 kali. Belum makan 2 kali. Ya, nanti makan 3 kali, Mas ya. Ya, ditemenin istri. Bu, lapar, Bu. Oh iya, nanti sabar ya. Oke, lanjut ya. Oke, di sini kita sebut elastis. Nah, di sini harganya naik nih. Ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga lumayan nih. Lumayan naik, lumayan meningkat. Ya, kita sifatnya sebagai penjual ya ini ya. Ketika harganya naik, si penjual kan pasti menawarkan barang itu sebanyak-banyaknya ya kan. Kalau hukum penawaran tadi ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Nah, kalau elastis ini kira-kira jenis barang apa? Ada yang tahu? Ini harganya naik nih ke P2. Kalau diilustrasiin ini dari 5.000 ke 7.000 lah. Tapi penawaran atau yang barang yang ditawarkan bisa sampai banyak gitu. Kira-kira barang jenis apa? Apa kira-kira? Harganya misalkan dari 3.000 ke 5.000. Harga pasaran nih misalkan. Oh, di pasaran di sana harganya lagi naik nih misalkan. Walaupun sedikit. Wah, kalau sebagai penjual kan pasti mumpung lagi naik nih harganya. Saya pengen nawarin barang sebesar-besarnya nih. Kira-kira barang jenis apa yang disebut elastis? Jengkol, Bu. Jengkol. Jengkol. Shopee, Bu. Kopi. Pulsa, Bu. Kuota. Kota. Termasuk kah? Kayaknya sih, Bu. Kalau misalkan barang-barang pabrik itu termasuk nggak? Misalkan lagi model-modelnya nih, misalkan kayak baju ya. Ya, Baju fashion. Billabong dulu itu kan masih gencar-gencarnya ya dulu ya.
Misalkan baju atau sepatu itu lagi mode nih untuk zaman saat ini. Dengan harganya yang meningkat sedikit, tapi jumlah yang ditawarkan akan meningkat karena memang lagi model-modelnya. Branded ya Bu ya, branded. Ya barang-barang pabrikasi lah, barang-barang pabrik Iya. itu kan seperti kayak sepatu, kayak baju, itu termasuk Lagi barang-barang produknya lagi booming. produk-produk pabrik itu termasuk kepada elastis. Itu kalau misalkan lagi kayak jilbab lagi model-model sekarang misalkan dengan harga yang segitu ya, pasti kan banyak sih yang ditawarkan karena memang lagi modelnya seperti itu kayak misalkan jilbab Pasmina. ceruti atau pasmina itu biasanya cepet tuh yang ditawarin tuh karena memang lagi model-modelnya. Apalagi pas harganya lagi naik banyak yang ditawarin. Paham ya? Ambu. Lanjut ya. Ini ada inelastis. Ini ada inelastis, ini harganya lumayan nih. Harganya naik ke P2. Tapi antara Q1 dan Q2 ini tidak terlalu banyak. Ketika Jauh. harga di pasaran tuh naik, tapi jumlah yang ditawarkan hanya Q2. Ini naik nih harganya ke P2. Ini kan lumayan nih ya jaraknya ya. Dari Q1 Q2 ini kan jaraknya nggak terlalu banyak nih. Kira-kira jenis barang apa? Misalkan di pasaran itu harganya lagi naik nih. Kita sebagai penjual ya. Waduh, misalkan sekarang harga-harga ini naik nih. Tapi barang-barang yang mau saya jual ini sedikit. Kira-kira jenis barang apa ya yang termasuk dalam inelastis? Yang namanya penjual kan pasti ingin menawarkan yang lebih banyak karena harganya tinggi. Tapi ini kuantitinya hanya Q2. Apa ya Bu ya? Coba dipikirin lagi, kira-kira jenis barang apa? Kalau pertanian termasuk nggak? Tani. Kurang sih, Bu. Kurangnya gimana, Mas Kolbi? Ya, kurang aja sih menurut saya, Bu. Terus yang bener yang mana, Mas? Barang yang seperti apa? Bentar, Bu. Lagi dipikir, Bu. Pikirnya jangan lama-lama ya, Mas ya. Kayaknya Iya, masuk Bu, bang pertanian Bu. Gimana? Keburu makan kucing. Pertanian tadi ya Bu ya. Iya, Masuk sih Bu. masuk. Penjelasannya gimana, Mas? Tadi kan pertanyaan dari Ibu itu bagaimana tadi? Harga barang naik. Di pasaran naik, tetapi harga yang ditawarkan tidak terlalu banyak yang ditawarkan. Pertanian. Screen-nya muncul nggak kira-kira ini? Muncul, Bu. Muncul. Muncul ya? Ya, perubahan tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Dapat poin dari Ibu? Nggak apa-apa, salah juga nggak Ibu marahin. Ya penting speak up aja. Berani speak up. Apa ayo? Apa, ayo.
Abi kan mukanya serius banget. Ya, oke, dijelasin ya? ya. Contohnya kayak barang-barang pertanian. Itu walaupun di pasar tadi harganya lagi mahal-mahalnya, tetapi kalau misalkan belum masa panen, gimana dia mau nawarin barangnya? Ya, Iya, iya. dia menjual barang-barang pertanian dengan harga pasaran meningkat, tapi dia belum Tapi barang belum panen. panen. Gimana dia mau nawarin barang? Nggak bisa lah, Bu, karena barangnya belum panen. Nah, oke. Nah, barang inelastis ini termasuk ke dalam barang-barang pertanian karena di sini hubungannya dengan musim ya. Karena kalau masalah musim Ya, ini biasanya ya petani-petani kayak gitu bingung juga mau nawarin barang walaupun harganya tinggi. Paham ya? Iya, Bu, paham. Oke, lanjut lagi. Masih semangat ya? masih. Ini kalau sampai jam 10 masih semangat nggak? Lepar saya, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Masih semangat ya. Siap. Paling kuota jeblok, Bu. Nah, ini untuk barang unitary elastis itu sama halnya kayak tadi, kayak kurva permintaan. Ini yaitu barangnya memang tidak bisa dijelaskan secara spesifik jenis barangnya, tetapi yaitu antara ada dan tiada, tapi yang jelas barang ini ada, tapi tidak bisa dijelaskan secara spesifik. Mungkin elektronik bisa masuk ke dalam unitary elastis. Lanjut. Nah, di sini ada inelastis sempurna. Nah, nih lihat ya. Nanti tolong dilihat ini dia harganya bisa naik, dia bisa turun, tapi jumlah yang ditawarkan stuck sampai di sini. Kira-kira jenis barang apa ya? Jenis barang apa kira-kira yang untuk inelastis sempurna? Besarnya perubahan harga ya. Besarnya perubahan harga tidak berpengaruh pada jumlah yang ditawarkan. Ya. Sepatu mungkin, Bu. Gimana? Harga barang kayak sepatu mungkin. Sandal, enggak? Sepatu atau sendal? Tas. Kalau misalkan sepatu sendal itu kan, kalau misalkan harganya lagi naik-naiknya, biasanya permintaannya juga akan, menawarkan barangnya juga akan naik kan? Tapi kan ini harga yang ditawarkannya tidak naik, tidak turun, hanya stuck di situ. Tidak berpengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan. Obat Gimana? termasuk nggak, Bu? Gimana? Obat. Obat. Nah, Obat. ya. Obat itu termasuk juga, bagus ya Mbak Vera ya. Obat-obat ini juga termasuk dalam inelastis sempurna. Kenapa? Karena tadi ya sesuai kebutuhan ya. Nggak mungkin juga ketika harga naik, kita mau beli obat banyak-banyak, nggak mungkin ya. Iya, Bu. Sesuai kebutuhan juga. Jumlah yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan. Enggak juga, misalkan harganya turun, kita beli obat banyak-banyak juga nggak mungkin ya. Iya, Bu. Kecuali obat galau. Ya. Obat galau. Ya, kalau ini sempurna, ya seperti obat-obatan juga termasuk. Berarti obat-obatan ya, Bu ya. Saya jangan obat-obat gelap ya. Seperti narkoba, jangan. Obat gelap mah kelihatan, Bu, karena gelap. Lanjut, ini ada elastis sempurna. Lihat lagi kurvanya. Nanti tolong fokus ya, nanti kita ada kuis, nanti kuisnya lumayan nih, ntar dapat hadiah door prize. Makanya tetap stay di sini ya, sampai akhir. Siap, Bu. Ya, Bu. Kalau apa kuis yang mana yang penting nilainya A. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, siap. Nanti ada kuis, siap-siap aja nanti dapat hadiah dari Ibu.